Assalamualaikum, Bu Dede. Waalaikumsalam Pak Purkon. Bagaimana keadaan Bu? Sehat? Alhamdulillah baik Pak. Ya, baik Bu. Untuk hari ini Ibu akan melaksanakan praktik coaching yang benar ya Bu ya? Ya betul Pak. Dengan siapa Bu? Dengan Ibu Eliana. Baik, sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu, boleh? Ya boleh. Silakan Pak. Dalam praktik coaching nanti, persiapan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu? Ya Pak, dalam pelaksanaan coaching nanti saya sudah membuat rubrik penilaian berdasarkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Keren ya Bu ya. Kemudian untuk kompetensi coaching, apa yang ingin Ibu kembangkan nih? Saya ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching Pak, seperti kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, yang mana yang akan secara spesifik Anda ingin observasi? Yang mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oh, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Lalu indikator tercapaiannya itu yang seperti apa ya Bu ya? Menggunakan struktur kalimat yang terbuka sehingga membuat Ibu Eli harus menjawab sambil berpikir sehingga muncul ide-ide yang belum terfikirkan sebelumnya untuk menemukan solusi pemecahan dari permasalahannya. Wah, luar biasa ya Bu ya. Baiklah, saya rasa cukup pertanyaannya ya Bu ya. Monggo bisa dimulai praktik coaching Ibu bersama Ibu Eli. Ya, terima kasih Pak Purkon. Saya akan memanggil Ibu Eliana. Silakan Bu. Assalamualaikum, apa kabar Bu Eli? Waalaikumsalam. Baik Bu Dete. Bu Dete gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Bu. Pada siang hari ini apa nih yang mau dibicarakan? Iya Bu, di sini saya akan curhat ya Bu, mencari solusi. Kenapa kok akhir-akhir ini ketika pelajaran saya banyak anak yang keluar gitu Bu dari kelas, izin belakang seperti itu. Wah, begitu rupanya ya Bu ya. Memang ada berapa anak Bu yang sering izin keluar kelas? 5-6 anak Bu. Ibu Eli sudah pernah bertanya belum alasan mereka sering izin keluar? Saya mendengar cerita dari teman sekelasnya, katanya sih banyak yang keluar kantin, ada yang keliling koperasi, seperti itu Bu. Kemudian setelah Ibu mendapati laporan dari teman satu kelasnya, apa yang Ibu Eli lakukan? Saya memanggil kelima anak tersebut ya Bu, kemudian saya ajak bicara pelan, apa sih, ada apa sebenarnya. Ternyata alasan mereka adalah bosan dengan pelajaran saya Bu, katanya sulit ketika menerima pelajaran IPA. Oh begitu, bagaimana Ibu Eli menanggapi permasalahan siswa tersebut? Action. Oh begitu, jadi bagaimana perasaan Ibu Eli setelah mendapati alasan-alasan anak-anak yang sering keluar kelas? Jujur saya kecewa Bu, yang pertama, sempat sedih juga, kenapa kok anak gak suka pelajaran saya seperti itu. Nah, coba sekarang Ibu Eli sambil merefleksikan diri, apakah dalam pembelajaran di kelas Ibu Eliana sudah mengcover seluruh kebutuhan belajar siswa dan sudah berpihak kepada murid? Dalam kegiatan belajar mengajar, saya sudah berusaha maksimal memberikan pelayanan dan bimbingan belajar dengan baik Bu. Kalau dari angka 1 sampai dengan 10, kira-kira berapa angka yang sudah dicapai oleh Ibu Eli? Sudah di angka 6 sampai dengan 7 karena saya melihat persentase 60 sampai 70% itu sudah kriteria ketuntasan minimal, rata-rata sudah tuntas Bu. Kira-kira berapa angka yang ingin Ibu Eliana capai? Sebenarnya pengennya sih 9 sampai dengan 10, harusnya sih bisa Bu. Baik, untuk mencapai angka yang diinginkan, apakah solusinya? Mungkin dengan merubah model atau metode pembelajaran yang menarik keaktifan siswa dan agar siswa tidak bosan Bu. Pembelajaran yang seperti apa sih yang akan Ibu Eli laksanakan? Pembelajaran yang menarik misalnya seperti pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Bu, seperti yang ada di Universal Design Learning di PMM, itu juga sudah saya pernah pelajari seperti itu.
kira-kira rencana untuk mencapai pembelajaran seperti itu, apa yang akan Ibu Eliana laksanakan? Ya, saya akan melaksanakan membuat 3 jenis gaya belajar Bu, untuk auditori, visual, dan kinestetik. Sebelumnya Ibu Eli sudah pernah mempraktekkan pembelajaran diferensiasi belum? Sudah sih, tapi belum begitu maksimal. Baik, sekarang Ibu Eliana coba ya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan di kelas. Mungkin menggunakan strategi yang dilakukan supaya pembelajaran Ibu Eliana lebih asik dan menarik. Kalau dikelompokkan berdasarkan gaya belajar, apakah proses pembelajaran akan dibedakan Ibu Eli? Ya, saya akan membedakan prosesnya, yaitu ketika gaya belajar auditori nanti saling bercerita, kemudian visual itu kebanyakan gambar, kalau kinestetik saya akan praktikum. Baik Ibu Eli, kira-kira nih berapa waktu lamanya untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Insya Allah kurang lebih 1 minggu. Apakah ada yang bisa membantu untuk mengingatkan komitmen agar dilaksanakan dengan tepat waktu, Bu? Ada teman satu MGMP di SMP saya sama mapel IPA, Bu. Ada 1 guru ya, Bu ya? Ibu Eli di sekolah. Ada 3, Bu. Kalau boleh saya merangkum pada pertemuan kita siang hari ini, jadi Ibu Eli itu ada hambatan mengenai siswa yang saya izin keluar kelas dalam pembelajaran IPA ya Bu ya. Iya. Kemudian Ibu mencari solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Iya, betul sekali, Bu. Nah, apa nih yang Ibu Eli rasakan pada obrolan kita siang hari ini? Iya, saya rasanya senang sekali sudah bercerita kepada Bu Dete mengenai permasalahan saya. Kemudian saya menemukan solusi dalam pembelajaran berdiferensiasi, dan saya berharap dapat menerapkan pembelajaran tersebut dengan baik. Oke Bu Eli, sekarang kita berada di sesi terakhir ya. Jadi setelah kita ngobrol nih, apa yang Ibu Eli rasakan? Saya merasa senang sekali, saya merasa terbantu. Yang tadinya saya bingung, sekarang saya menjadi paham dan mendapat pencerahan. Terima kasih, Bu. Baik Bu Eli, sama-sama. Kita ketemu lagi 1 minggu ke depan ya Bu. Saya tunggu cerita dari Ibu Eli setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sampai di sini dulu Bu, tetap semangat dan sehat selalu. Ya, terima kasih Bu Dete. Sama-sama. Baik Bu, setelah saya mengobservasi Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya Bu ya. Baik Pak, silakan. Ya, yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching ini sehingga indikator tercapaiannya terutama dalam pengembangan yang diinginkan terwujud Bu? Saya rasa saya sudah menggunakan struktur kalimat terbuka Pak, sehingga membuat coach harus menjawab sambil berpikir sehingga muncul ide-ide yang belum terpikirkan sehingga coach mampu mendapatkan solusi dari permasalahan. Oke Bu, memang benar sekali ya Bu ya. Seperti yang telah lihat saya tadi, Ibu sudah yakin penuh mendengarkan aktif atau menjadi pendengar yang aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot yang bersifat terbuka dan eksploratif. Dan hasilnya, coach pada saat menjawab sambil berpikir dan coach juga tergali potensi untuk memunculkan ide-ide yang belum terpikirkan sehingga mampu mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Begitu ya Bu ya? Iya benar sekali Pak. Untuk kedepannya nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Pak, agar saya dalam percakapan coaching itu lebih fokus dan pusat komunikasinya itu ada di coaching. Jadi agar saya itu kedepannya menghindari penilaian terhadap coaching secara pribadi yang mampu menghambat kompetensi mendengarkan aktif seperti asumsi, label, serta asosiasi. Baiklah Bu, mudah-mudahan di kesempatan lain saya juga bisa melihat bagaimana Bu Dete mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan dapat melaksanakan kegiatan coaching selanjutnya.
Terima kasih Bu Tete untuk hari yang luar biasa ini. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.